Selamat bertemu kembali di mata kuliah filsafat pendidikan, khususnya bagi para mahasiswa saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, meskipun kita tidak tetap muka, saya akan memberikan satu materi yang berjudul aliran-aliran filsafat. Apakah itu? Sebelum kita masuk kepada aliran-aliran filsafat tersebut, perlu kita ketahui bahwa munculnya berbagai aliran-aliran filsafat ini sebenarnya disebabkan oleh rekayasa ataupun hasil pemikiran dari pakar-pakar filsafat, di mana mereka menggolong-golongkan materi filsafat yang dikemukakan oleh filsuf dan bukan karena pemikiran filsuf itu sendiri. Mereka melakukan berbagai pandangan-pandangan. Ketika ada pandangan yang dianggap sama dengan pemikiran mereka, mereka akan membuat sebuah yang namanya aliran filsafat. Namun ada juga yang ketika pandangan para ahli filsafat itu berbeda dengan para filsuf, mereka juga membantahnya melalui sebuah aliran. Seperti itulah jalan cerita terjadinya aliran-aliran filsafat itu sendiri. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas semua aliran filsafat, namun saya akan membahas beberapa aliran filsafat saja yang tentunya akan menyangkut dengan teori dan praktik-praktik pendidikan. Adapun yang saya akan bahas yang pertama adalah aliran idealisme. Apakah itu aliran idealisme? Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pokok-pokok pikiran dari aliran idealisme ini. Aliran idealisme ini, seperti yang saya katakan tadi, menggunakan atau didasari oleh pemikiran para filsuf. Filsuf yang mendasari atau pikiran yang dasari adalah filsuf yang bernama Plato. Sudut pandang ini sudah dirintis oleh Plato itu sendiri, di mana Plato mengatakan bahwa realita atau kenyataan atau kebenaran yang sungguh-sungguh benar adalah sesuatu yang disebut ide, ya. Bukan seperti yang dilihat manusia dengan indera. Ide ada pada jiwa dan pikiran manusia yang bersifat abstrak, universal, dan abadi. Jadi, menurut Plato, bahwa manusia itu memiliki ide, dan melalui ide itu akan muncullah sebuah pemikiran-pemikiran yang nantinya akan berkembang membuat atau menemukan sebuah kebenaran. Plato lebih menekankan kepada ide adalah jiwa atau pikiran manusia, tidak melalui indera atau apa yang dilihat. Kadangkala kita sebagai manusia, kalau misalnya kita belum melihat, kita tidak percaya, ataupun kita mempunyai ide atau gagasan, kadangkala kita sendiri menjadi tidak percaya atau tidak percaya diri dengan ide atau gagasan kita. Karena apa? Karena kita belum melihat hasilnya. Padahal menurut Plato, ide atau gagasan itu adalah sebuah kebenaran. Itu menurut aliran idealisme. Sekarang kita melihat aliran yang selanjutnya. Aliran yang selanjutnya ini adalah aliran
rasionalisme. Apa yang menjadi pokok pikiran dari aliran ini? Rasionalisme lebih banyak menyangkut keberadaan sesuatu. Rasionalisme lebih banyak menyangkut cara memperoleh kebenaran tentang kriteria kebenaran. Bagi rasionalisme, pengetahuan dan kebenaran hanya didapat dengan cara berpikir, dan kebenaran juga hanya berada pada pikiran yang dapat ditangkap oleh manusia. Ini tentunya sangat berbeda dengan yang dimaksud dengan seperti yang katakan tadi. Yang pertama adalah idealisme. Apa perbedaannya? Kalau idealisme lebih menyangkut kepada keberadaan sesuatu, namun rasionalisme lebih banyak menyangkut cara memperoleh kebenarannya. Jadi sebenarnya antara idealisme dan rasionalisme ini sebenarnya berdekatan atau bersentuhan, bersinggungan. Namun lebih dalam lagi, rasionalisme mengatakan bahwa ini bukan cuma sekedar pikiran. Ini tidak hanya sekedar kebenaran, tetapi bagaimana cara memperoleh kebenaran itu? Bagaimana cara memperoleh apa yang kita sudah pikirkan itu sendiri? Bagi rasionalisme, saya ulangi lagi, pengetahuan dan kebenaran hanya dapat diperoleh dengan cara berpikir. Dan kebenaran juga hanya berada pada pikiran. Ditambahkan di sini bahwa berada pada pikiran yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Di situ letak perbedaannya. Kalau tadi idealisme itu tanpa harus dirasakan atau dilihat oleh indera manusia, tapi kalau rasionalisme harus benar-benar kita berpikir, kita menyatakan kebenaran, dan harus dibuktikan lewat apa yang ditangkap oleh indera manusia. Itu aliran rasionalisme. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah aliran empirisme. Apa itu aliran empirisme? Ya, aliran empirisme berkebalikan dengan aliran idealisme maupun rasionalisme. Aliran empirisme berpendapat bahwa pengetahuan dan pengalaman manusia didapat dari hubungan manusia dengan lingkungannya melalui alat indera, bukan melalui pikiran. John Locke, seorang filsuf yang dianggap sebagai bapak dari aliran empirisme ini, berpendapat bahwa manusia lahir tidak punya pengetahuan atau pengalaman apapun. Pengetahuan baru diperolehnya setelah manusia menggunakan inderanya, menangkap apa yang ada di lingkungannya. Itu kata John Locke. Apa membedakan empirisme dan rasionalisme dan juga idealisme? Tentunya yang membedakan adalah asal muasal pengetahuan atau pikiran itu sendiri. Kalau tadi empirisme dan rasionalisme meletakkan pikiran atau pengetahuan orang itu di awal, ya. Kalau empirisme itu diletakkan atau pikiran pengetahuan itu diletakkan setelah manusia melihat atau merasakan indera, melalui inderanya. Itu perbedaannya. Jadi sekali lagi, kalau idealisme dan positivisme itu pengetahuan yang duluan, ya, atau pemikiran yang duluan, kemudian dibuktikan dengan indera, ya, kalau positivisme tadi. Namun kalau empirisme dikatakan di sini bahwa manusia itu tidak punya pengetahuan awalnya, namun
Pengetahuan itu datang ketika manusia sudah menggunakan inderanya. Manusia sudah bisa melihat, manusia sudah merasa bahwa itulah pengetahuan. Setelah itu baru dia dapatkan pengetahuan. Itu perbedaan dengan empirisme dan positivisme dan juga idealisme. Rasionalisme bukan positivisme ya. Selanjutnya kita aliran positivisme. Bagi penganut aliran positivisme, hakikat sesuatu adalah benar-benar pengalaman indera. Tidak ada campur tangan yang bersifat batiniah. Dia mengatakan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Comte berpendapat bahwa positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Positivisme ini ya hampir mirip-mirip sebenarnya dengan aliran empirisme. Namun dia tidak menyetujui pendapat John Locke di empirisme yang merupakan bapak empirisme tadi, di mana John Locke masih mengakui pentingnya jiwa, ya, pentingnya jiwa dalam mengelola apa yang ditangkap oleh indera manusia. Namun bagi positivisme, hakikat sesuatu adalah benar-benar melalui pengalaman indera. Tidak ada campur tangan yang bersifat batiniah. Ya, itu perbedaan dengan empirisme. Jadi betul-betul apa yang indera tangkap, ya apa yang mata kita tangkap, apa yang perasaan kita tangkap, ya itu adalah benar-benar merupakan pengalaman atau benar-benar merupakan sebuah pengetahuan tanpa ada campur tangan yang bersifat batiniah. Ya, maksud di sini adalah tidak ada lagi misalnya ketika kita menangkap sesuatu dengan indera kita, ya, kita akan melakukan lagi semua hal yang atau sebuah hal yang bersifat batiniah. Bersifat batiniah ini jiwa, ya, jiwa. Apakah kita merasa bahwa sesuatu hal itu misalnya begini, saya kasih contoh. Indera kita melihat sebuah makanan atau sesuatu hal, sesuatu yang ada di meja makan. Menurut aliran empirisme, ketika kita melihat sesuatu yang ada di meja makan, pastilah kita akan melihat dulu, kita akan menjiwai dulu, kita akan proses dulu apa yang kita lihat di meja makan itu. Apakah ini bisa dimakan atau tidak? Itu empirisme, ya, pengelolaan berpikirnya seperti itu. Berbeda dengan positivisme. Positivisme ketika melihat sesuatu yang di meja, itu adalah makanan, itu pasti makanan. Tidak mungkin sesuatu hal yang bukan makanan ditaruh di meja. Itu mungkin pemikiran dari positivisme. Perbedaannya dengan empirisme. Oke, selanjutnya aliran yang selanjutnya adalah aliran yang keempat adalah pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Mari kita belajar. Tokoh atau salah satu tokohnya adalah William James. Dia berpendapat begini: pengertian
atau keputusan itu benar jika pada praktiknya dapat dipergunakan. Lanjutnya ada lagi John Dewey. John Dewey berpendapat bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata, dan filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Secara ekstrim, pendapat ini tidak memperhatikan kriteria kebenaran yang apa ya? Tidak memperhatikan kriteria kebenaran yang lain. Misalnya, contoh, apakah sesuatu itu masuk akal atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ya, sebagai contoh, saya kasih contoh biar kita lebih mudah untuk memahaminya. Bagaimana itu pemikiran pragmatis. Misalnya, dalam hal kebenaran, ada tidaknya khasiat obat tradisional yang tidak perlu dibahas secara ilmiah. Jadi ada biasa obat-obat tradisional, ketika itu obat tradisional itu sebenarnya tidak dibahas lagi secara ilmiah, ya. Tidak perlu lagi dipertimbangkan, tidak perlu lagi dibertentangkan dengan nilai moral atau tidak, ataukah berdasarkan hukum atau aturan hukum atau tidak. Yang penting obat tersebut mujarab, yang penting obat tersebut bisa menyembuhkan atau mengurangi penderitaan orang yang sakit. Padahal kita tahu bahwa obat apapun itu, ya, harus misalnya dia harus sudah diuji kelayakannya terlebih dahulu. Meskipun dia itu obat tradisional, sudah ada misalnya pakar-pakar kesehatan yang menguji bahwa obat ini benar-benar mampu untuk mengatasi penyakit A, B, C. Itu maksudnya. Ya, kemudian obat-obat tersebut selain harus ada pengakuan, tentunya juga harus memenuhi unsur-unsur hukum. Misalnya, obat itu sudah layak untuk dipasarkan, ya, secara hukum atau tidak. Ya, mereka sudah punya izin atau tidak. Itu. Ya. Tapi menurut pemikiran pragmatisme, yang penting obat itu bisa menyembuhkan. Ya, tidak perlu lagi ada itu yang bilang resep dokter lah atau anjuran-anjuran para ahli kesehatan, apalagi harus lagi misalnya berbadan hukum atau terdaftar itu obat itu. Itu menurut pemikiran dari orang-orang pragmatisme. Ya, selanjutnya saya akan masuk kepada aliran materialisme. Ya, kalau ini mungkin banyak yang tahu apa itu materialisme. Mari kita lihat. Secara umum, materialisme berpendapat bahwa keberadaan dan kebenaran semua yang ada di dunia ini adalah materi atau benda semata-mata. Menurut aliran ini, pikiran hanya merupakan aktivitas otak yang biasa, yang tidak lain adalah benda yang ada di kepala manusia. Jadi mereka berpikir bahwa pemikiran ini berasal dari otak manusia yang merupakan, ya, alat atau benda, ya, yang ada di kepala manusia. Itu pelopor materialisme atau aliran materialisme ini adalah Lemaitre, yang mengatakan bahwa manusia itu tidak berbeda dengan binatang. Keduanya adalah sama seperti mesin. Ya, bayangkan ya, pemikirannya sampai begini. Manusia dikatakan itu tidak, ya, sama saja dengan binatang. Semuanya itu adalah sama seperti mesin. Ya. Mesin itu maksudnya manusia itu bisa bekerja, bergerak, ya, sama dengan binatang. Ketika itu dia bisa dipakai untuk bekerja dan lain sebagainya. Dalam hal menyangkut kebutuhan manusia, materialisme yang ekstrim berpendapat bahwa semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi melalui pemenuhan kebutuhan materi. Ya, tentunya
kita seperti yang saya awal tadi katakan bahwa kalau berbicara materialisme ini pastilah kita sudah pernah dengar ya, pastilah kita sudah dengar. Intinya bahwa materialisme atau aliran materialisme ini ya menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya adalah materi ya, atau benda semata-mata ya, itu. Jadi kalau ada ide, ada jiwa, ada roh ya, ada kekuatan magis dan sebagainya ya, keberadaannya itu dianggap sebagai akibat dari bentuk dari materi itu sendiri ya. Saya ulangi, kalau ada ide, pikiran, perasaan, jiwa dan roh ataupun dan sebagainya, itu menurut aliran materialisme itu dianggap akibat dari sebuah bentukan dari materi itu ya. Itu ya, wujud keberadaan manusia ya, misalnya tidak lain adalah keberadaan jasmaninya saja, tidak ada wujud lain termasuk keberadaan jiwa atau roh. Kalau toh ada istilah jiwa atau roh yang dibedakan dengan jasmani, keberadaannya hanya merupakan akibat dari keberadaan jasmani. Itu mungkin penjelasan yang lebih eh, jelas. Istilah-istilah seperti pikiran, perasaan, kemauan dan sebagainya hanya merupakan perwujudan proses kejasmanian atau kebendaan. Ini menurut aliran materialisme itu sendiri. Pikiran hanya merupakan aktivitas otak, benda yang ada pada kepala manusia yang terdiri dari susunan saraf serta kumpulan sel-sel saraf yang jumlahnya jutaan. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan materialisme, itu banyak yang kita tahu bahwa kalau dibilang materialisme itu kan ya orang yang suka materi, suka uang dan lain sebagainya, itu mungkin adalah salah satu dari eh, penganut-penganut aliran materialisme. Jadi mereka itu lebih mementingkan hal-hal yang berupa materi ya. Ya, jadi mereka tidak pusing misalnya apakah orang itu hidupnya bermasyarakat, apakah orang itu baik, apakah orang itu alim, rohaniawan ya, apakah orang itu pintar, disiplin, rajin ya, punya moral dan lain sebagainya. Itu tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan materi. Dia punya materi yang banyak enggak ya. Kalau dia punya materi ya oke. Tapi kalau dia tidak punya materi, meskipun dia pintar dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi, itu tidak ada gunanya. Itu menurut materialisme ini sendiri. Oke, kita akan lanjut aliran selanjutnya, yaitu aliran naturalisme. Ya, kalau kita melihat kata naturalisme ini pasti kita sudah tahu juga ini. Kata naturalisme itu berasal dari natur ya, atau alam. Bahasa Indonesianya alam. Ya. Namun arti turunan mempunyai dua makna. Ada makna pertama ya, dari naturalisme itu diartikan dalam konteks eksistensi segala sesuatu adalah benda alam dan segala sesuatu tentang manusia mengikuti atau tunduk pada hukum keberadaan alam. Makna kedua dari naturalisme menyangkut sifat alamiah yang tidak dibuat-buat. Ya, filsuf yang dapat dimasukkan dalam golongan naturalisme ini adalah Plato, yang dikenal sebagai yang dikenal pendapatnya tentang pendidikan ialah bahwa dikatakan begini, serahkanlah anak pada alam, dalam arti ajarkanlah kepada anak apa yang ada di alam dan perlakukanlah anak menurut alamiah, jangan ada pemaksaan. Kalau naturalisme diterapkan dalam konteks
atau dalam konsep pendidikan dapat digunakan makna yang pertama, ya, dari dua makna yang tadi. Misalnya, dalam memilih materi pendidikan harus kita ambil dari alam sekitar yang ada di alam sekitar kita. Misalnya, kalau kita mau mengajar para anak, ya tidak usah jauh-jauh, kita harus beli di toko, ya. Kita harus ambil saja misalnya daun-daunan, kita ambil misalnya eh, apalagi pohon-pohonan, ya, memanfaatkan alam sekitar, itu maksudnya. Sedangkan pada penerapan makna kedua itu misalnya dalam memilih pendekatan atau metode mengajar atau metode pendidik, atau memilih alat pendidikan, pendekatan, metode atau alat pendidikan yang dipilih harus sesuai dengan alamiahnya peserta didik ataupun alamiahnya materi yang disampaikan. Alamiahnya peserta didik misalnya dalam hal perkembangannya yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi tidak harus dipaksa dan sebagainya. Saya kasih contoh. Nah, ini aliran naturalisme ini sangat, boleh kata, dekat dengan pendidikan anak usia dini. Mengapa? Dalam pendidikan anak usia dini itu kita akan mengajarkan anak-anak sesuai perkembangannya, sesuai dengan perkembangan yang disesuaikan dengan usia atau umur si anak itu, ya. Kita tidak boleh mengajarkan anak-anak sesuatu hal yang belum mereka bisa capai di umur itu. Kasih contoh misalnya, di anak usia dini itu kita baru bisa harus mengenalkan anak tentang huruf, ya. Kita masih dalam tahap mengenalkan huruf, belum pada tahap membaca, apalagi membaca sebuah kosakata dengan panjang. Itu bukan di ranah PAUD, ya. Itu belum tingkatan dari usia PAUD. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran alamiah. Jadi kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan tingkat perkembangan anak, sesuai dengan umur si anak itu sendiri. Itu paham naturalisme. Ya, kita masuk kepada aliran yang terakhir, yaitu aliran sekularisme. Pelopor aliran ini yaitu George Jacob Hayoke. Sekularisme dianggap sebagai gerakan yang tidak menyetujui terlalu besarnya ajaran Kristen dalam kehidupan manusia. Makna dasar dari aliran sekularisme ini adalah suatu paham yang memikirkan kepentingan duniawi dan mengabaikan hal-hal yang bersifat spiritual, keagamaan, moral, dan sebagainya. Kalau kita melihat dalam bidang pendidikan, sekularisme tampak pada adanya pemisahan materi keilmuan dan keterampilan dalam kurikulum dengan materi keagamaan atau moral. Atau yang lebih ekstrim lagi adalah tidak diberikannya pendidikan moral atau pendidikan agama. Ini banyak terjadi di negara-negara demokrasi modern di dalam pengembangan ilmu sekulernya. Ilmu sekulerisme menghendaki adanya kebenaran yang diperoleh secara ilmiah, bukan atas dasar mitos, kekuasaan, doktrin, ajaran agama, dan sebagainya. Ya, sangat luar biasa ya aliran sekulerisme ini. Jadi pendidikan dalam aliran sekulerisme ini tidak lagi mementingkan nilai-nilai agama, tidak lagi mementingkan itu pun pembelajaran agama, tidak lagi mementingkan pembelajaran moral. Yang dipentingkan adalah bagaimana orang itu memperoleh kebenaran, ya, secara alamiah, tanpa ada lagi dasar-dasar agamanya, tanpa ada lagi dasar-dasar sosial, moral, dan sebagainya. Ya, tentunya ya, ini aliran yang mungkin bagi kita tidak cocok, ya. Tapi ini kepentingan kita untuk mempelajari aliran-aliran ini, tidak ada masalah. Ya, jadi para mahasiswa,
kita sudah membahas banyak aliran-aliran filsafat ini. Itulah aliran-aliran pemikiran filsafat. Aliran ini kita pelajari untuk memperkaya pengetahuan kita. Ya, saya tidak mengajarkan aliran ini supaya kita itu menggunakan aliran A, aliran B, aliran C, dan seterusnya. Namun pembelajaran ini cukup pada untuk mengetahui, oh inilah aliran-aliran pemikiran, aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi sebuah proses pendidikan. Dan dalam praktiknya nantinya ke depan, saya percaya kalian akan menemukan berbagai pemikiran-pemikiran, ya, baik itu mengenai pendidikan ataupun dalam masyarakat, yang sekiranya nantinya sama dengan aliran-aliran kita belajar hari ini. Ya, jadi inilah aliran pemikiran para filsuf, pemikiran filsafat, ya, para tokoh-tokoh filsafat dan juga ahli-ahli filsafat. Sekali lagi saya tidak menghendaki kalian itu memilih yang mana ya. Tetapi pastinya manusia itu memiliki sebuah ciri khas, mempunyai pemikiran yang mungkin saja, ya, ada menyinggung dari aliran-aliran yang kita sudah ajarkan, atau mungkin saja ada yang persis. Oh, si A ini kayaknya pikirannya sekular. Oh, si B ini kayaknya pikirannya dia materialisme, atau dia ini orang empirisme. Itu banyak yang kita temukan intinya. Inilah ya, pembelajaran kita pada saat ini. Kiranya ini tidak hanya didengar dan dibaca saja, kita berpikir, ya, kiranya ini dapat dicerna dengan baik sehingga nantinya kita dapat mempelajarinya lebih dalam lagi di materi-materi selanjutnya. Ya, baik, sampai di sini pembelajaran kita di pertemuan ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas materi-materi kita, apakah itu tatap muka atau tetap dengan cara seperti begini. Nanti kita akan lihat pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.